Oke. Loh, mulai Hari kopinya ini dengan ngambek loh. hari ini kita Beda 20.000 bos. hari ini kita cerita soal cash gap lagi yo, soal cash flow. Ya men, cerita cash flow men, kau bilang tidak penting, yang penting apa tadi kata kau? Cash gap. Jadi cerita soal duit keluar kapan sama duit masuk sampai kapan dan berapa pengaruhnya dengan bisnis, berapa pengaruhnya dengan kita punya putaran. Jadi yang namanya cash flow itu yo darah kita ya di duit itu, di cash flow itu. Kalau cash flow udah ada, duit udah ada, mabuk gitu kan. Pastilah dagang pakai modal bos, nggak perlu duit. Ada duit cuma aja. Nah itu dagang yang paling pintar tuh, yang hebat tuh dagang nggak pakai modal, duit orang diputar-putar. Nah, itu baru hebat. Kalau ke dagang duit banyak taruh jeblok, dagang itu udah hebat men. Dagang mafia berarti itu. Harus. Jual narkoba nggak pakai modal, nah cepat. Bola pakai modal loh, pakai mulut. Cerita ini loh, kita dari pesen barang sampai barang jadi duit. Oke, kita misalnya pesen barang sekarang nih, pesan barang harus dari, misalnya kalau kita banyak barang dari Jakarta kan, pesen barang sekarang. Oke lah, anggap kalau barang itu langsung ada, langsung dikirim hari itu. Pengiriman butuh waktu berapa lama? Dari Jakarta ke Jambi bisa Minggu. 10 hari ya, seminggu lah, nggak bisa seminggu, bisa seminggu lebih, anggaplah 7 hari lah ya, 7 hari. Oke, pesen barang sampai nih barang kan, sampai di sini. Oke, dari barang sampai kan tidak langsung diproduksi tuh, ya dah. Barang sampai tidak langsung produksi. Bahan mentah kan, berarti bahan mentah nyampe tidak langsung produksi, mungkin taruh di gudang, tidak langsung semua bahan nyampe langsung dipakai produksi kan, berarti ada waktu bahan itu nganggur di gudang. Ini kita cerita produksi sih, kita lebih cerita soal proses produksi dulu kan. Jadi bisa jadi bahan itu ada yang cepat langsung dipakai, bisa jadi barang itu agak lambat dipakai. Anggaplah rata-rata berapa lama tuh dipakai lah. Nah, bagian produksi kan, barang itu sampai benar-benar kepake rata-rata lah bulan. Oh, triplek kurang lebih lah. Barang beli kan langsung pakai. Tapi kan tidak pakai sampai habis. Nah, jadi terus kurang lebih berapa lama tuh bahan baku nih baru sampai jadi bahan baku kan, stok bahan baku tuh bisa berapa lama tuh? Sebulan lah ya. Ada yang lebih, ada yang lama, ada yang cepat, ya kan? Kayak kain sekarang masuk dan sudah 2 mingguan, belum dipakai itu masih kurang pernya belum nyampe, nungguin. Sudah nyampe. Apa udah? Tapi tidak ada yang bisa kerjain. Oh, belum bisa kerjain. Nah, ya intinya kan nganggur tuh, entah karena sistemnya udah bagus, karena apa tidak ada lancar, produksi kita ngatur udah ada lancar, orangnya kurang, duitnya kurang, entah apa ya, pokoknya tidak ada lancar ya, bahan baku stok itu rata-rata di tempat kita 1 bulan lah ya. Atau bisa lebih jualan barang bahan baku tuh nganggur. Asa? Nah, Kalau tidak dikerjain bisa setahun. rata-rata di kita lah gitu loh. Jadi ada yang langsung kata kau triple langsung masuk langsung pakai. Kalau tidak semua kan tidak ada yang bisa kerjain ya setahun. Ini kemungkinan bisa sampai setahun. Jadi kalau dikira di rata-ratain, nah kita hitung kita punya stok berapa duit sekarang. Terus dia punya stok bahan baku, terus sebulan jualan berapa? Kalau misalnya stok bahan baku 500 juta, sebulan jualan 1 juta, berarti kan stok bahan baku tuh 5 bulan. Anggaplah sebulan lah ya, 30 hari lah ya. Rata-rata 30 hari stok bahan baku. Stok bahan baku kan. Nah, terus stok bahan baku mulai diproses, proses produksi itu bikin barang itu butuh waktu berapa lama tuh? Proses produksi, jadi kayak bikin sikot lemari, sekarang kita bikin lemari lah, atau bikin sofa, atau bikin spring bed. Dari spring bed mungkin nggak ada lagi, nah kita cerita bikin lemari lah, dari mulai ambil triplek, dari mulai ambil bahan sampai
barang tuh selesai dibuat, gempul, finishing, jadi rakit, bisa siap dikirim, ya kan? Proses produksi kira-kira berapa lama? 15 hari cukup? Nggak cukup. Nggak cukup? Lebih 20 hari? 30 hari? Bisa jadi 30 hari lagi. Proses produksi 30 hari. Oke. Nah, udah selesai produksi, bisa langsung kirim nggak? Nah, kadang banyak nganggur lagi barang jadi kan. Barang jadi nganggur berapa lama tuh barang jadinya nggak ada dikirim. Oke, ada yang sebagian bisa langsung kirim, sebagian tidak. Oke, kadang kita stokin juga kan, nggak ada dikirim. Nah, kita cerita kalau spring bed kemarin barang jadinya mau baru dikirim, nggak dikirim-kirim. Lemari agak cepat nih dikirimnya. Lemari stoknya kira-kira berapa lama? Kayak lemari pajangan itu dikirimnya dari awal buat sampai sekarang last tahun nggak ada habis-habis, nggak ada kirim-kirim. Stoknya berapa lama itu? Nah, kalau lemari oke lah, ini lemari rata-rata cepet selesai kirim, tapi kurang lebih juga ada nyangkut, ada dikirim juga kan. Kira-kira berapa lama? 15 hari lah. Hah? Sampai tengahnya. Hah? tergantung barang apa lah kok. Kalau sofa lama tuh stok nyangkut di gudang, selesai produksi tapi tidak langsung dikirim, tunggu ada orang order baru dikirim. Kira-kira berapa lama tuh? 30 hari lagi. Tergantung barangnya. Kalau pajangan Ya, kita ambil rato-rato lah kan, dari semua barang yang ada tuh 10 lah. 30 hari lagi. Iya, sebulan. Nah, Sebulan, 30 hari lagi. 30 hari barang jadi ya, barang jadi stok barang jadi stok barang jadi stok bahan baku. Oke, stok barang jadi 30 hari. 30 hari berarti ini kan kirim nih. Ini kirim ke toko nih, kirim ke toko kan kita jualan nggak ada cash. Kirim ke toko jualan nggak ada cash kan, jualan ngutangi orang tempo sebenarnya sebulan, tapi jatuhnya rato ya sebulan lah, biar rato ya. nggak bisa kalau diomnya lebih. kalau lemari nggak. Nah, apalagi display punya, kalau kita sistem display kemudahan konsinyasi lebih banyak omset lemari kalau omset sofa. Mulai nyimbang lah ya lemari sekarang ya. Kalau nanya omset nggak tahu ya, nggak pernah bedain, nggak pernah tahu juga penjualan Debbie berapa. Nah di situ lah tuh mulai nampak beda. Kan itu Itu kan gabung ya, gabung. Mungkin kalau aku bilang sih masih 2 bulan kalau dihitung yang nota macet-macet tuh. Macet-macet itu bukan ya, kalau itu napa macet kecuali triplek lah ya. Kalau triplek menurut aku sih tidak ada macet ya. triplek macet. Kita cerita dulu lah, sekarang cerita dulu sama sekarang gabung-gabung lah secara rata-rata lah. Kurasa 2 bulan lebih malah. Lah 2 bulan ya. Ada lah kalau 2 bulan biar rato ya. Ya kan? Kalau ngitung yang macet-macet tuh kan enggak ada. Ada Lebih malah. Kalau dihitung rata-rata kan anggaplah rata-rata 60 hari wen. Apa nih namanya? TOP 60 hari. Nah dari sini baru jadi duit, baru dolar masuk. Dolar baru masuk. Jadi dari awal sampai akhir berapa hari tuh? 60, 90, 100 60, 90, 120, 150, 157 hari. 157 hari cash gap kita. Cash gap. Oke lah. Nggak sampai 157 lah, kita ambil sama orang barang mungkin bisa ngutang, ada yang belum sebulan lagi, ada yang sebulan, ada yang itu kan. Ini kita bayar orang sebulan lah anggap. Hutang sebulan, 1 bulan. Di sini baru bayar 30 hari kan, 30 hari 30 hari baru bayar, berarti 157 kurang 30 100 127 hari. Nah berarti duit yang berputar itu
120 hari duit keluar di sini, 120 hari kemudian 127 hari kemudian baru masuk. Itu hitungannya kalau ini cepat. Kemarin kalau aku hitung, kalau salah kemarin berapa sah? Kalau kita hitung yang itunya 150 hari lebih ya. 150 hari lebih. 3 bulan apa deh? Lebih. 3 bulan lebih, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi intinya proses kita produksi ini, kita model bisnis kita produksi itu ya 3 bulan lah, kita anggap 3 bulan lah, 3 bulan punya putaran. Itu kalau bisa cepat. Tidak, kemarin itu sampai 200-an hari lebih tidak sah. Ya 150-an ya. 151 kok. 151-an ya. Nah, jadi intinya itu cuma untuk putaran baik kan. Jadi kalau satu hari intinya gitu loh Ben. Jadi kalau kita harus stok, apalagi kalau kita jadi tidak usah produksi kan, oke lah, proses produksi tidak ada, bahan baku tidak ada masuk kan, kita masuk barang jadi, stok barang kan, berarti nyetoknya 30 hari bisa pasti habis satu barangnya masuk tuh. Nggak bakalan. Belum tentu habis, apalagi kalau yang banyak semua jenis kita nak siapin kan. Stok barang jadi mungkin waktunya jadi lebih panjang daripada 30 hari. TOP orang juga tetap sama, ya kan? Jadi bayar, ya intinya masih bisa lebih cepat lah daripada kita yang produksi kan. Jadi bagian ini hilang, tapi ini harinya semakin panjang. Jadi makin kurang lebih lah ya tuh ya, tapi setidaknya masih bisa lebih dikit. Anggaplah kalau sini jadi 60 hari, ini hilang, pesan barang mungkin 7 hari datang kan. Ya berarti kita tetap sama kalau 60 hari ini pindah ke sini, stok bahan baku enggak ada ya, stok bahan baku hilang. Berarti 120 hari ya. 127 hari. Nah, beda 1 bulan bae cuman. 127 hari. Beda 1 bulan, bisa narik lebih cepat. Nah, alangkah bagusnya makanya kalau kita tidak ada punya stok lagi. Coret lagi, kita tidak usah produksi, kita jualan tidak ada pakai stok. Namanya sistem PO. Orang mau masuk orderan, barang datang, langsung kirim. Jadi tidak ada pakai stok. Nah, itu lebih cepat lagi putaran duitnya. Ini hilang, berarti tinggal 60 hari TOP. Tinggal TOP barang masuk langsung keluar kan, 60 hari. Oke lah, tambah pesen barang karena nota dia dihitung dari kita mulai barang dikirim kan 67 hari. Kalau bisa lagi jualan cash, terima duit dulu, jualan online, sistem jualan online. Yang mau pesan barang buka PO 10 buah rak TV model gini, PO barang masuk tanggal berapa, tanggal sekian. Oke, yang mau pesan masuk DP dulu, DP 50%, barang harga 2 juta gitu kan, 2 juta. Barang belum masuk, DP 50%, 1 juta udah masuk, 10 orang yang ambil 10 juta duit di tangan. Barang belum masuk, ya kan? Barang belum masuk nih, tapi udah masuk duit 10 juta. Sistem PO nih, sistem kayak mereka yang jualan online itu kan. Wah, barang belum masuk, duit sudah masuk 10 juta. Ketika barang masuk, oh udah masuk nih barang, tolong dilunasin 20 juta duit di tangan. Kasih baru kirim barang ke orang. Ya kan? Baru kirim barang ke konsumen kan. Berarti kan 0 hari malah minus. Belum keluar duit sudah masuk belum keluar barang lah masuk duit, sudah barang kirim ke konsumen, sebulan kemudian 30 hari kemudian baru bayar, minus 30 hari malahan, putar duit orang 30 hari. Pengaruh Ben, harus stok sama tidak ada stok. Duit orang kita putar dulu 30 hari, kita jualan dulu, duit masuk dulu, harus kirim barang ke orang. Nyari orang beli itu siapa yang mau kayak gitu, kayak pelapor. Nah, ini kan kita baru cerita, kita merubah konsep kita dari produksi yang cash gap-nya, cash flow-nya harus sampai 157 hari, kita jadiin bisa sampai minus. Nah, kita lagi berpikir itu, Ben. Kalau kayak gitu lah, mainnya door to door lagi, jangan ke toko lagi, bos. Kayaknya lebih enak itu jatuh gitu kan. Oh, itu seorang jadi aku
harus oke lah kita mungkin yang sekarang kita sudah terbiasa kayak ini produksi buat barang, stok barang jadi kasih utang ke orang sampai baru lagi panjang kayak gitu. Oke, mau langsung berubah sistem PO, jualan dulu, dapat duit dulu, baru kirim. Emang enggak segampang itu kan. Tapi setidaknya dari tahap-tahap yang ini setidaknya kita cuci otak kita dulu yang kayak mana yang harus yang kita mau kejar gitu kan. Kita ngejar yang cash flow ini, duit ini darah kita kan. Darah kita. Jadi kita ngejar duit cepat. Makanya aku selalu seneng kalau misalnya kayak Robby, nah ini duit kasih dulu lah, pakailah dulu kalian. Itu boleh dikerjain men. Cuma masalah sistemnya cuma supaya yang selisih lah kan gitu. Nah itu kan termasuk duit masuk dulu. Karena duit itulah darah. Duit bisa mutar kalau men. Ya kan? Jadi kita harus nyari yang duit bisa masuk dulu. Nah jadi apalagi ya ini tadi stok barang TOP 60 hari itu bisa lebih panjang lagi kalau sistemnya apa namanya, sistemnya konsinyasi. Oke, cuci otak kayak gitu sih. Intinya kita nyari yang putaran cepat. Kenapa kita tidak mau pakai stok banyak juga kalau bisa yang produk yang kita mau masuk kayak kalau bisa kita buka PO dulu. Kita mau intinya kita nyari orderan dulu sebelum barang itu ada. Kita sistemnya gitu, yang kita produksi pun kayak kita nyari order dulu sebelum barang itu selesai, sebelum barang itu dibuat. Jadi ketika barang itu selesai tinggal langsung berangkat. Sip. Sip. Oke.